Ladies and gentlemen, stay tuned on this channel and fasten your seatbelt. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada podcast kita kali ini episode pertama di Puskesmas Sungai Durian, kita bahas tentang puasa dan kaitan dengan orang DM. Hari ini kita menghadirkan Dr. Aulia dan Mbak Oja selaku nutrisionis. Nah, di Puskesmas kita. Oke, kita nggak usah panjang-panjang. Jadi kita langsung bahas saja. Menurut Dr. Aulia, nah, menurut Bang Uli, kira-kira DM itu apa sih Bang? Kemudian kenapa dia itu bahaya dan apa sih sebaiknya untuk orang DM? Menurut dari sisi medis gitu ya Bang ya. Oke, kira-kira gimana Bang? Ya, terima kasih Denny. Jadi kita berbicara DM ya, atau diabetes mellitus. Jadi DM itu merupakan satu penyakit metabolisme dengan karakteristik hiperglikemia. Ya, maksud hiperglikemia itu adalah kadar glukosa darah yang sangat tinggi. Itu disebabkan oleh gangguan dari kerja insulin. Nah, itu yang dimaksud dengan diabetes. Kenapa ini menjadi satu perhatian? Yang pertama, karena diabetes ini merupakan penyakit yang disebut dengan silent killer, ya. Oh. Jadi dia bisa diam-diam gitu ya Bang ya. Jadi dia secara diam-diam ya dapat membunuh seseorang. Terkadang seseorang tersebut dia tidak tahu bahwasanya dia menderita diabetes. Terkadang dia tahunya itu ketika dia medical check up. Contohnya seorang ASN misalnya, ya kan, harus ada medical check up, atau di perusahaan kan tiap 6 bulan sekali ada medical check up. Tiba-tiba kadar glukosa darahnya tinggi. Berarti apakah yang ada standar enggak Bang? Kalau kadar gula sekian itu sudah dinyatakan DM? Ya, gitu? ada ya. Jadi itu tadi kadar gula darah itu kita bagi, ada yang namanya gula darah puasa dan ada gula darah sewaktu. Kalau misalnya gula darah sewaktu dikatakan tinggi itu di atas 200 ya, 200 itu udah tinggi. Kalau gula darah puasa 126. Nah, tapi syarat gula darah puasa ini dia harus puasa minimal 8 jam. Nah, itu tidak boleh makan minum, dan setelah itu dicek gula darahnya, apabila di atas 126 berarti dia udah dikatakan tinggi, hiperglikemi begitu. Oke. Nah, kemudian nih Bang, kan sekarang lagi puasa nih. Oh ya. Nah, gimana tuh Bang puasa untuk orang DM? Kira-kira bagus nggak untuk DM tuh orang DM tuh berpuasa atau nggak boleh malahan gitu? Gimana tuh? Ya sebenarnya tergantung ya, jawabannya tergantung si pasien. Seharusnya apabila seorang penderita diabetes mellitus mau berpuasa, sebaiknya dia berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokternya atau dengan nutrisionisnya. Oh gitu. Nah, jadi apakah dengan keadaan dia seperti itu, apakah dia diperbolehkan berpuasa atau tidak? Jadi ada istilahnya diabetes ya terkontrol dan tidak terkontrol. Kalau terkontrol itu ada dengan dua macam. Yang pertama dengan gaya hidup sehat, dia udah gula darahnya udah turun. Yang satu dengan minum obat, atau dua-duanya kombinasi hidup sehat dan minum obat. Nah, jika dia dengan hidup sehat aja udah terkontrol, ya kan? Nah, terus kita kasih obat, dia berpuasa, maka nanti akan cenderung mengakibatkan yang namanya hipoglikemi. Ya, jadi hipoglikemi ini sangat berbahaya juga, ya, karena bisa menyebabkan pingsan, ya. Oh, berarti ya, terlalu rendah gitu ya? Terlalu rendah, kadar gula darahnya itu terlalu rendah. Nah, jadi sebaiknya dia berkonsultasi dulu dengan dokter. Ada juga yang namanya gula darah yang tidak terkontrol tadi. Ya, dia misalnya berpuasa, makanannya tidak dikontrol, misalnya pas berbuka dia makan suka hatinya aja, akhirnya gula darahnya naik. Nah, jadi hiperglikemi itu nggak boleh juga. Nanti ada lagi penyakit yang disebabkan oleh kadar gula yang terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Jadi emang sebaiknya untuk pasien diabetes konsultasi dulu lah dengan dokternya, apakah dia bisa berpuasa atau tidak, sehingga dokternya tahu bagaimana treatment untuk pasiennya, atau nutrisionisnya tahu bagaimana nih pola makannya, sehingga dia puasanya lancar dan glukosa darahnya
teratur gitu. Berarti kalau untuk orang dengan diabetes nih bagusnya berkonsultasi dulu sebelum betul berpuasa ya dulu. Bang ya. Iya. Ya, berarti buat semua para teman-teman semua di luar yang punya penyakit diabetes, maka sebaiknya konsultasi dulu dengan dokternya sebelum berpuasa, karena memang nanti khawatirnya apakah nanti gulanya akan terlalu tinggi atau justru terlalu rendah gitu. Nah, berkaitan tadi dengan yang Bang Uli sampaikan tentang pola makan, kita ke Mbak Oja nih. Nah, Mbak Oja, sebenarnya kalau untuk orang DM tuh ada pola makan khusus nggak sih, atau ada menu tertentu yang spesial atau spesifik buat orang DM gitu? Gimana Mbak Oja? Nah, kalau untuk spesifiknya sendiri sepertinya sama aja dengan kita orang sehat. Oh, orang biasa sama ya gitu ya. Cuma memang lebih diperhatikan dengan pilihan menu yang mengandung indeks glikemik yang rendah. Oh gitu. Ya. Indeks glikemik ini apa nih Mbak? Indeks glikemik ini seperti ranking atau susunan pangan yang mengandung glukosa atau darah di dalam pangan itu sendiri. Nah, apakah nanti makanan itu mengandung gula yang tinggi atau yang rendah? Nah, memang disarankan memang mengandung pangan ini mengandung gula yang rendah untuk orang atau DM sedang ya, Mbak, terendah, gitu, jangan sampai yang tinggi. Karena nanti disampaikan sama Dr. Uli tadi akan terjadi hiperglikemik. Seperti itu. Nah, kalau untuk itu berarti kalau pola makannya biasa ya Mbak ya, kayak orang biasa, cuman nanti di pilihan menunya gitu ya. Nah, kira-kira saran dari Mbak untuk orang DM ini pilihan menunya apa yang bagus, yang memang mereka nggak mungkin juga kan nanti orang di luar harus ngitung indeks gitu kan, nggak ngerti gitu ya. Nah, kira-kira apa saran Mbak jadi untuk pilihan menu yang terbaik untuk orang dengan pasien DM ketika berpuasa? Ya, untuk pilihan menu sendiri itu kita harus melihat dulu jumlah karbohidratnya ini harus sesuai dengan berat badan pasien. Jadi gitu. tidak akan sama berat badan orang ini. Jadi memang harus disesuaikan berarti dengan berat badan jumlah nasi di piringnya tergantung berat badannya Mbak ya? Iya, tergantung berat badannya. Terus kita memang menyarankan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Iya. Apa itu Mbak? Karena di dalam karbohidrat kompleks itu dia mengandung serat dan pati yang tinggi, sehingga nanti akan lama dipecah atau dicerna. Sehingga pasien ini sendiri akan lama merasakan lapar. Jadi karbohidrat kompleks itu contohnya apa Mbak? Nah, karbohidrat kompleks ini untuk makanan pokok, contohnya seperti beras merah, gandum, oatmeal. Kalau nasi nggak masuk kompleks berarti? Kalau nasi putih itu mengandung glukosa yang tinggi. Gitu. Atau kadar gula yang sangat tinggi, maka kita menyarankan mengkonsumsi beras merah. Nah, kemudian apalagi tuh Mbak selain itu kan untuk karbonya nih. Nah, untuk protein dan sayur-sayurnya gimana? Nah, untuk protein sendiri kita menyarankan memang protein yang rendah lemak, seperti ayam tanpa kulit, ikan. Berarti kulit ayam itu bahaya Mbak? Iya, sangat bahaya sekali. Padahal enak gitu ya kan dari konsumsi. Betul. Iya betul ya Bang ya, karena emang kulit ayam itu apalagi kalau digoreng ya. Ternyata bahaya Mbak ya? Bahaya. Nah, tempe itu bagus. Kalau untuk rebusannya kacang merah sama kacang hijau itu bagus. Nah, untuk sayur sendiri memang menyarankan sayuran warna hijau. Warna hijau, labu siam itu bagus, brokoli. Nah, kalau buahnya itu memang mengandung sayuran seperti buah naga, apel, pir. Gitu. Nah, kemudian gini Mbak, untuk pola makan orang dengan diabetes ya ketika puasa, apakah nantinya tetap harus 3 kali gitu atau 2 kali ketika sahur dan berbuka aja, atau harus ditambah sampai 3 kali gitu? Itu gimana menurut Mbak? Kalau untuk pola sendiri kita mengikuti memang untuk puasa. Pagi itu untuk berbuka sama sahur sama berbuka. Nah, seperti itu. Memang harus tetap, cuman jangan sampai kebablasan seperti Dokter Uli kasih tahu tadi. Karena kalau udah berbuka itu semuanya dihajar. Nanti balas akan dendam gitu ya Mbak. Balas dendam semuanya. Betul. Memang harus bisa diatur. Nah, memang yang pilihan menu tadi, indeks glikemik rendah tadi, nah itu yang harus dikonsumsi. Kalau bisa memang pasien ini untuk mengaturnya bisa ditambah dengan susu khusus untuk diabetesnya. Ya Mbak, berkaitan dengan tadi nih kan Mbak bilang nasi berat karbohidrat kompleks itu tergantung berat badannya. Nah, kira-kira kalau misalkan orang dengan ada nggak Mbak kasih contoh, misal nih orang berat dengan 70 kg, berat 50, berapa kira-kira nasinya, berapa gram nasinya gitu? Ya, untuk ini sendiri untuk berat badan yang normal itu bisa kita mengkonsumsi 175 atau sampai 200 gram. 200 gram nasi. Ya, okay.
Cuman memang kita lihat dulu apakah dia nanti kategorinya orang ini status gizinya normal kah, kurus kah, overweight atau obesitas. Oh gitu. Berarti di kalau bidang yang obesitas tuh berbeda? kita lebih kecilkan lagi. Oh begitu. Berarti Karena sampai makin lama makin siap berarti puasa makin over. semakin berat badannya, karbohidrat yang konsumsi berkurang, semakin Iya. berkurang gitu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Oke. Kemudian ada tambahan lagi nggak dari Bang Oli terkait dengan puasa? Saran ya, tips ya buat dari Bang Oli ya untuk Tipsnya, orang DM ya, nih. yang pertama mungkin untuk pemilihan obatnya. Ya, pasien Obat, ini ya. kan yang minum obat nih, Betul, obat betul. DM ya. Biasanya itu obat rutin. Kalau di puskesmas itu kan obat rutin. Mungkin pemilihan obatnya itu diselektif lagi ya. Kan ada obatnya yang sekali sehari ya, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Jadi kalau bisa penyesuaian dengan puasanya. Kalau yang 3 kali mungkin bisa dicari yang 2 kali seperti itu. Gitu, ya. 2 kali sehari, jadi minumnya pas sahur dan berbuka. Dan ada juga obat yang sifatnya tuh bisa menurunkan kadar gula yang terlalu cepat. Itu contohnya golongan sulfonylurea gitu ya. Biasanya tuh kalau bagusnya itu diminumnya pas malam hari. Kenapa? Karena ketika dia minum pas sahur, dia akan puasa. Jadi sedangkan dia puasa, turun jauh ya, Bang, ya. gitu. Jadi kan asupan kalori nggak ada ya, Iya. nggak ada. Terus sedangkan obatnya bekerja, maka nanti akan menyebabkan hipoglikemi. Iya. Maka dianjurkan minumnya ketika berbuka. Oke. Seperti itu. Dan kepada pasien yang menggunakan insulin ya, yang injeksi ya, itu kan ada obat gula yang disuntik itu. Iya. Itu sebaiknya cari yang basal aja. Jadi kerjanya itu kan 24 jam. Itu biasanya lebih aman. Dan ya seperti tadi mungkin lebih baik dikonsultasikan dulu lah dengan Iya, dokter berarti atau ujung-ujungnya balik konsultasi nutrisionisnya. dokter ya Bang. Nah, Karena iya. nggak mungkin pasien menentukan obat sendiri ya Bang ya. Ya, jangan nanti gara-gara kita diabetes menghambat kita untuk beribadah. Jadi kan tidak baik seperti itu. Betul tuh. Karena emang tuh ya bulan puasa momennya sekali setahun gitu kan. Kalau dapat memang kita bisa maksimalkan Iya. terutama untuk ibadah ya. Ya Mbak sama Bang. Oke, mungkin itu aja untuk podcast episode pertama di Puskesmas Sungai Durian. Terima kasih buat Bang Uli Iya. dan Mbak Oja. Next kita akan bahas apa? Nanti kita kasih tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe dan di like.